Hari ini kita akan bahas tentang makanan untuk menurunkan resiko kanker ya. Nah, pasti anak-anak ibu udah pada tahu ya, kanker itu apa. Jadi perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel yang semula normal jadi tidak normal ya. Yang tidak normal itu yaitu ketika pertumbuhan selnya tidak terkendali di dalam tubuh ya. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Jadi sebenarnya tubuh memiliki mekanisme sendiri ya untuk menghancurkan sel abnormal ini. Nah, biasanya untuk pasien-pasien kanker, biasanya gejala awal itu tidak kelihatan, jadi tidak tampak. Baru setelah terdeteksi itu sudah mencapai stadium lanjut ya. Jadi sudah bahaya. Nah, kalau ibu memandang kanker itu sendiri itu sebenarnya bukan penyakit bukan penyakit sesungguhnya. Jadi maksudnya itu, jadi sebenarnya setiap dari kita ini punya potensi kanker, karena kanker itu berasal dari sel di dalam tubuh kita sendiri yang semula tumbuh normal jadi abnormal ya. Jadi kan kalau normalnya kan sel kita rusak atau misalkan sel kita sudah tua, dia akan mati dan tumbuh kembali regenerasi, itu silih berganti. Nah, bedanya kalau selnya jadi abnormal, berarti selnya itu nggak mati-mati dan selnya itu akan tumbuh dan terus tumbuh berkembang. Ini yang jadi masalah. Nah, itu yang dibilang kanker ya. Nah, pemicunya banyak. Jadi yang nyebabin sel tadi tidak yang normal jadi tidak normal ya. Makanya hati-hati ya. Jadi pemicu kanker ini ada banyak gitu, tapi yang jelas setiap tubuh kita ini memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini ya. Nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Nah, ini ya faktor pemicu kanker. Usia di atas 65 tahun ya. Jadi usia di atas 65 tahun memang rentan dan berpotensi kena kanker. Jadi memang ketika usia di atas 65 tahun harus jaga makan, harus jaga kebiasaan hidup. Karena apa? Karena itu dapat karena metabolisme orang lansia itu berbeda dengan kita yang muda-muda. Jadi metabolismenya absorpsi, distribusi sama metabolismenya itu sudah lambat. Nah, itu maka harus hati-hati dalam kegiatan makan, dalam kebiasaan hidup ya. Jadi harus diperhatikan. Selain itu juga kalau orang tersebut memiliki riwayat penyakit kanker dalam keluarga. Jadi biasanya kalau ada neneknya atau kakeknya atau orang tuanya, itu biasanya keluarga yang ke bawahnya itu, jadi anaknya itu dia punya bakat terkena kanker. Jadi hati-hati ya. Jadi dia punya karier terhadap penyakit kanker ya. Merokok, terpapar radiasi zat kimia, terpapar sinar matahari terus-menerus itu dapat memicu kanker ya. Jadi hati-hati yang punya kebiasaan merokok selagi muda. Jadi memang lagi muda kita nggak ngerasain apa-apa efek dari merokok tadi, tapi ketika kita sudah masuk usia lanjut itu akan berasa bahwa sel-sel normal itu menjadi abnormal. Makanya kenapa banyak laki-laki itu terkena kanker paru-paru ketika sudah tua. Karena apa? Selagi mudanya dia memiliki kebiasaan merokok. Nah, yang kerja di tempat-tempat yang banyak paparan radiasi zat kimia itu harus disiplin dalam menggunakan baju dan peralatan pelindung dari radiasi ya. Yang suka keluyuran itu jaga badan, jangan sampai terpapar sinar matahari yang terus-menerus, karena memang itu dapat menyebabkan kanker kulit. Kan kita suka lihat kan ada orang yang mukanya itu dibilang keriput enggak, dibilang halus juga enggak, tapi kok kayak kulitnya itu berlipat. Nah, itu salah satu orang yang terkena kanker kulit ya. Nah, makanya kenapa kita itu perlu pakai sunblock, sunscreen kalau kita memang seharian terpapar sama sinar matahari sebagai pelindung dari sinar UV-nya ya. Itu. Jadi bukan berarti sinar matahari itu tidak bermanfaat buat kita. Jam 8 pagi sampai jam 10 itu sinar matahari itu sangat berguna sekali. Karena apa? Itu membantu dalam pembentukan vitamin D. Orang rajin minum vitamin D tapi nggak rajin berjemur, itu vitamin D-nya itu nggak akan berguna sama sekali buat tubuhnya.
karena vitamin D-nya hanya bisa dipecah oleh senyawa yang ada dalam sinar matahari, makanya dia perlu berjemur. Ya, makanya orang yang rajin minum suplemen vitamin D, kalau dia nggak bakal berjemur, ya vitamin D akan ngendon di badannya aja, nggak akan berguna buat badannya, karena vitamin D nggak bisa dipecah. Ya, dia hanya bisa dipecah kalau dia ketemu sama sinar matahari. Ya, itu ya. Nah, selain itu juga kalau infeksi virus seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HPV itu bisa menjadi pemicu kanker ya, faktor pemicu kanker ya. Jadi di sini dikatakan terinfeksi virus seperti hepatitis B dan C itu sebenarnya yang dapat dibedakan Jadi sebenarnya penyakit hepatitis tadi itu sebenarnya lama-lama itu dia akan menurunkan sistem imun. Nah, ketika sistem imun tubuh seseorang itu turun, itu akan memicu kanker ya. Jadi pada dasarnya penyakit hepatitis itu jadi ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D sama E. Itu penyebabnya itu virusnya. Virusnya itu nama virusnya itu Epstein-Barr ya. Jadi biasanya gini ya. Kalau hepatitis A itu penularannya kalau seseorang itu makan sesuatu yang terkontaminasi feses pasien hepatitis A. Jadi karena virus kalau hepatitis A itu virusnya itu ada dalam feses pasien hepatitis A ya. Ya, tapi hepatitis A itu masih dikatakan hepatitis akut, jadi masih bisa disembuhkan. Nah, yang berbahaya itu kalau sudah hepatitis B, karena hepatitis B, hepatitis C itu bisa lanjut ke hepatitis kronis yang lanjut lagi ke sirosis hati, hatinya menjadi keras, lalu jadi kanker hati. Nah, itu ya. Kalau hepatitis B itu ditularkan lewat kontak langsung dengan darah atau cairan yang terkontaminasi dengan virus penyebab hepatitis ya. Hubungan intim, penggunaan jarum suntik yang tidak steril karena kehamilan, atau pemakaian pisau cukur bersama, atau lewat transfusi darah ya. Jadi makanya hati-hati ya, kalau kita misalkan transfusi darah, jangan sampai darah yang dialirkan ke dalam tubuh kita itu adalah darah pasien hepatitis ya. Penggunaan jarum suntik setelah selesai dipakai sama pasien yang mengidap penyakit hepatitis juga, atau makanya perlu penggunaan jarum suntik yang steril ya. Makanya dicek kalau misalnya perawatnya itu benar jarum suntik yang baru dibuka dari wadahnya atau tidak gitu loh ya. Jadi memang harus hati-hati karena hepatitis B ini bisa ditularkan lewat darah orang yang punya penyakit hepatitis B, bisa juga dari makanan itu terkontaminasi dari pasien yang mengidap penyakit hepatitis. Nah, itu makanya hati-hati ya. Makanya kenapa kita dilarang sama orang tua kita zaman dulu tuh tidak boleh makan sembarang, karena ditakutkan yang model-modelnya kayak gini ya. Itu ya. Nah, ada juga yang hepatitis D. Biasanya kalau hepatitis D itu kalau sebelumnya pasiennya itu sudah pernah kena hepatitis B. Nah, kalau untuk hepatitis E itu dia ditularkan jika minum air yang terkontaminasi virus hepatitis E. Nah, virus hepatitis ini nama virusnya virus Epstein-Barr ya namanya. Ya, itu ya. Makanya hati-hati ya. Jadi dari penyakit hepatitis ini bisa nyebabin kanker ya. Dikatakan juga faktor pemicu kanker itu adalah terpapar hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang ya. Yang rajin-rajin suntik hormon itu harus hati-hati, jangan sampai berlebihan ya, karena memang ketika istilah itu suntik hormon itu harus dijaga keseimbangannya, karena kalau berlebih itu sangat berbahaya. Jadi contohnya gini, kayak misalkan ada wanita dia suntik hormon estrogen ya. Sebenarnya hormon estrogen itu berfungsi membantu perkembangan organ seks, mengatur siklus menstruasi, mendukung sistem reproduksi wanita. Jadi hormon ini yang bikin kulit wanita itu kencang, dia bisa punya buah dada, bisa hamil. Nah, ini fungsi dari hormon estrogen. Tapi hormon estrogen ini kalau berlebih di dalam tubuh itu terlalu tinggi, kalau misalkan kadarnya terlalu tinggi, itu bisa nyebabin sakit kepala, rambut rontok, menstruasi tidak teratur,
mood berubah-ubah, susah tidur, gairah seks menurun, perut kembung, payudara nyeri, suka marah-marah, bahkan bisa kena kanker payudara atau kanker endometrium, jadi kanker indung telur ya. Itu makanya hati-hati ya. Jadi walaupun wanita butuh hormon estrogen, tapi tidak dengan jumlah yang berlebihan ya. Itu ya. Jadi hormon estrogen pada pria bukannya nggak ada, tapi ada dengan jumlah yang sedikit. Jadi biasanya kan kalau kebiasaan orang Indonesia itu banyak yang kalau yang dianya biasanya selagi muda itu perawatan, biasanya kalau sudah tua ketika kulitnya mulai keriput dia biasa suka suntik hormon. Nah ini harus hati-hati ya, karena ketika berlebihan itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kanker ya. Memang ketika hormon estrogen pada wanita itu meningkat itu ada waktu-waktunya. Jadi pada waktu wanitanya masuk masa pubertas, pada saat masa subuh itu 14 hari sebelum halangan sama 14 hari setelah halangan. Nah, itu masuk masa subuh, masa ovulasi. Nah, itu biasanya pada saat-saat itu hormon estrogen meningkat ya. Pada masa kehamilan itu hormon estrogen juga meningkat. Tapi setelah semuanya selesai, hormon estrogen itu akan kembali turun ke kadar normal. Nah, yang bahaya itu kalau hormon estrogen itu terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi ujung-ujungnya akan menyebabkan kanker ya. Ya biasanya kankernya kanker yang mengenai organ reproduksi, jadi kayak kanker payudara, kanker endometrium atau indung telur ya. Nah pada pria juga kalau jumlah hormon estrogennya lebih banyak, lebih dominan daripada hormon progesteron, itu juga hati-hati juga, karena bisa menyebabkan pembesaran dada, jadi kelainan. Nah, jadi timbul kelainan pada buah dadanya, jadi namanya ginekomastia ya, jadi pembesaran dada. Nah biasanya yang cowok-cowok juga kalau produksi spermanya sedikit, jadi kalau jumlah estrogen lebih banyak daripada progesteron, biasanya jumlah produksi spermanya sedikit. Nah itu menyebabkan dianya susah ereksi, bisa terjadi kemandulan ya. Itu hati-hati ya, itu ya. Selain itu juga faktor pemicu kanker adalah obesitas ya. Orang gemuk itu berarti banyak lemak di badannya. Nah, lemak tadi dia akan menimbulkan penyumbatan di mana-mana. Ini bisa menyebabkan kanker ya. Misalkan kalau penyumbatannya itu kan menyebabkan kanker kolon. Itu ya. Itu jadi hati-hati ya. Ya, kurang banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga. Menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis atau peradangan jangka panjang, misalkan kolitis ulceratif ya. Jadi dari penelitian itu diduga penyebab dari penyakit kolitis ulceratif ini itu penyebabnya adalah respon autoimun. Nah, ini yang dapat memicu kanker. Karena apa? Ketika penyebabnya respon autoimun, berarti sistem kekebalan tubuhnya bekerja tidak normal. Akibatnya sistem kekebalan tubuh menyerang diri sendiri. Jadi kalau autoimun tuh sistem kekebalannya itu menyerang diri sendiri. Nah, kalau pada kolitis ulceratif berarti sistem kekebalan tubuhnya menyerang sel-sel sistem pencernaan itu sendiri ya. Itu yang nyebabin ujung-ujungnya terjadi penyumbatan di pencernaan. Itu menyebabkan kanker. Nah, itu yang menyebabkan kanker. Jadi makanya penyakit kolitis ulceratif itu bisa memicu terjadinya kanker ya. Nah, selain itu juga menurunnya sistem kekebalan tubuh, misalkan akibat seseorang itu menderita HIV/AIDS. Nah, kalau kita ngomongin HIV/AIDS, kalau HIV itu virusnya yang dapat merusak sistem imun. Jadi HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya. Sedangkan nama penyakitnya itu AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome ya. Jadi makanya kadang orang nyebut HIV AIDS, jadi HIV virusnya, AIDS itu penyakitnya. Nah, jadi ketika pasien itu ketika seseorang itu mengalami penyakit HIV AIDS itu dapat memicu kanker. Kenapa? Karena memang ketika sistem imun pada pasien HIV itu melemah, sistem imun yang lemah tidak akan mampu melawan perubahan atau pertumbuhan sel abnormal ya. Makanya kuatin imun tubuh, sama kayak sekarang tuh COVID, kuatin imun tubuh ya. Jadi walaupun ada vaksin, itu vaksin tidak menjamin 100% dia akan terhindar dari yang namanya virus, karena
karena di dalam tubuh manusia itu sudah ada mekanisme sendiri untuk menangkal radikal bebas, apakah itu bakteri, apakah itu kuman, jadi radikal bebas bisa berupa bakteri, kuman, virus. Nah itu, jadi kuatin badannya, sistem imun tubuhnya harus dikuatin ya, itu ya. Nah, gejala kanker. Nah, muncul benjolan, nyeri di salah satu bagian tubuh, pucat, lemas, dan cepat lelah, penurunan berat badan secara drastis, gangguan buang air besar atau buang air kecil, batuk kronis, demam yang terus berulang, dan memar serta mengalami pendarahan secara spontan. Jadi gejala-gejala kanker ini bisa salah satunya mengenai seseorang, bisa semuanya, bisa cuma gejala cuma nomor 1, 2, 3, 4 doang yang mengenai seseorang. Jadi beda orang beda responnya ya dalam menunjukkan gejala terhadap kankernya ya, itu. Nah ini ya diagnosa kanker. Jadi diagnosa kanker itu ada tes laboratorium, biasanya dia pemeriksaan darah sama urin ya. Bisa juga dilakukan tumor marker, jadi untuk mendeteksi kankernya ya. Ada tes pencitraan, jadi ronsen, USG, CT scan, MRI atau PET scan, jadi untuk melihat kondisi organ yang bermasalah. Nah biasanya misalkan dia kanker di tenggorokan. Nah biasanya dokter melakukan tes pencitraan itu untuk ngecek ada nggak kanker yang dari tenggorokan ini dia menyerang organ yang lain ya. Selain itu juga untuk mendiagnosa penyakit kita pakai biopsi. Jadi biasanya kalau biopsi itu ngambil sampel jaringan, jadi diseset gitu, jadi di bagian organ yang mengalami kankernya. Biasanya biopsi merupakan pemeriksaan yang paling akurat untuk menentukan apakah seseorang itu terkena kanker atau tidak ya, itu ya. Nah ini pencegahan kanker, cek kesehatan secara berkala. Jadi yang punya kebiasaan merokok itu setahap demi tahap ya harus dihentikan ya, karena itu kebiasaan yang tidak baik ya. Rajin beraktivitas fisik tapi jangan berlebihan ya, jadi ya minimal 30 menit, maksimal itu 1 jam lah gitu. Jadi jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak akan berakibat baik buat tubuh ya. Diet sehat dengan kalori seimbang, jadi diet bukan berarti nggak makan, tapi pengaturan pola makan ya. Jadi jangan sampai kitanya berlebihan dalam karbohidrat, berlebihan dalam protein, berlebihan dalam lemak. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Jadi istirahat yang cukup, jadi kurang tidur dapat meningkatkan resiko terkena kanker ya. Jangan sampai gini, hari ini kita begadang, besok begadang, itu berpotensi untuk menyebabkan kanker. Kenapa? Jadi sudah aturan bakunya bahwa tubuh itu 8 jam itu untuk istirahat ya. Jadi jangan sampai kurang dari 8 jam. Nah, berarti kalau kita kurang dari 8 jam berarti kita perlu ganti. Nah, itu biar seimbang di dalam tubuhnya ya. Jadi makanya harus hati-hati, jangan sampai kitanya itu menzolimin tubuh. Jadi semuanya sudah ada porsinya masing-masing ya. Kelola stres ya. Stres berlebih dan berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya kanker ya. Jadi banyak faktor untuk mencegah kanker, bisa lewat makanan, lewat kebiasaan hidup. Tapi dari kesemuanya itu yang paling penting adalah kelola stres ya. Jadi ibu kadang perhatiin banyak teman-teman ibu itu makannya sehat, hidupnya ya hidup sehat lah. Jadi istilahnya tuh dia jaga makannya, rajin olahraga, tapi ya karena dia pemikir kuat dan memang dia nggak bisa kelola stresnya, itu yang nyebabin dianya terkena kanker. Jadi ada cerita gitu. Jadi memang teman ibu ini kalau dari prestasi di dunia kerja dia bagus, jadi dia banyak publikasi yang dia maksudnya banyak tulisan yang dia publikasiin ya. Jadi banyak publikasi yang dia buat lah gitu. Tapi ya karena memang dia pemikir. Nah maksud ibu gini, boleh mikir, boleh kita ambisius mengejar apa yang kita pengennya, tapi maksud ibu kasih tubuh kita porsi sesuai porsinya, jangan sampai berlebihan ya. Jadi kalau memang waktunya istirahat, waktunya untuk kerja gitu loh. Jadi waktunya untuk piknik. Jadi karena memang semuanya harus seimbang, karena ya kalau nggak seimbang ya itu ujung-ujungnya
timbul penyakit, apakah itu penyakit kanker atau penyakit yang lainnya. Nah, teman ibu ini akhirnya dia terkena kanker, ya. Ya, dari orang yang biasanya aktif dan berprestasi tiba-tiba harus diopname di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, itu mungkin dianya jadi berpikir keras terhadap penyakitnya. Nah, setelah dia sembuh, dia bolak-balik ngedrop karena mungkin jadi ketika seseorang itu terkena penyakit kanker, jadi memang dia harus ada kesiapan mental yang lebih untuk menghadapi penyakitnya. Karena apa? Ibu perhatiin banyak orang yang terkena kanker itu dia nggak siap menerima. Nah, ketika dia nggak siap menerima, bolak-balik dia bakal ngedrop dengan kondisinya gitu. Makanya salah satunya teman ibu ini, jadi dia bolak-balik masuk rumah sakit karena ngedrop. Akhirnya waktu itu dia melakukan pengobatan salah satunya radioterapi, jadi pengobatan kanker radioterapi. Nah, efek sampingnya adalah kakinya lumpuh. Nah, ketika kakinya lumpuh ini mungkin dia shock berat, dan untuk kelanjutannya dia itu bolak-balik ngedrop, akhirnya mungkin dianya nggak kuat juga dan ujung-ujung meninggal. Nah, itu jadi jadi bukan berarti penyakit kanker nggak bisa disembuhkan, itu bisa disembuhkan, tapi ketika seseorang itu terkena didiagnosa kena kanker, seseorang itu harus punya kesiapan lebih dalam menerima penyakitnya, dalam menerima dia punya keikhlasan yang lebih untuk menghadapi penyakitnya. Karena karena penyakit kanker ini sistem imunnya turun. Nah, ketika sistem imun turun, banyak penyakit yang bisa menghinggapinya. Nah, itu harus hati-hati ya. Makanya ketika kita mengejar sesuatu di dunia ini ya harus sesuai porsinya, jangan berlebihan ya. Karena ujung-ujungnya akan jadi ujung-ujungnya akan larinya tuh ke penyakit ya. Itu jadi kasih tubuh sesuai porsinya kerja, ada porsinya istirahat, ada porsinya untuk refreshing. Nah, itu jadi biar seimbang semuanya ya. Nah, pencegahan kanker itu dengan menghindari, salah satunya dengan menghindari pencegahan kanker salah satunya dengan menghindari paparan sinar matahari berlebih ya. Gunakan masker di tempat yang penuh polusi udara, menghentikan konsumsi alkohol. Jadi yang suka minum soft drink ya, kalau sekali mungkin nggak apa-apa, tapi maksud ibu kalau yang gemar, yang punya kebiasaan mengkonsumsi alkohol, soft drink itu dihilangkan ya. Ya, setahap demi setahap harus dihilangkan ya. Nah, ini pengobatan kanker dengan kemoterapi, operasi, radioterapi, transplantasi, imunoterapi, terapi hormon, targeted drug therapy ya, itu ya. Nah, hal yang perlu diingat adalah penderita kanker perlu menjalani pengobatan dari dokter onkologi. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan rutin untuk melihat apakah pengobatan yang diberikan efektif atau tidak. Jika kondisi pasien sudah membaik dan kanker dinyatakan sembuh, pasien masih tetap perlu untuk memeriksakan kondisinya ke dokter secara berkala. Ya, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kankernya tidak kambuh. Penderita yang kankernya sudah tidak bisa disembuhkan perlu berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat memberikan pengobatan untuk memperlambat perkembangan kanker dan mengurangi keluhan yang dialami penderita. Ya. Tinggi rendahnya stadium kanker ditentukan berdasarkan ukuran kanker, ada tidaknya penyebaran kanker ke kelenjar getah bening di sekitarnya, dan seberapa jauh penyebaran kanker ke organ lain ya. Jadi yang bikin bahaya itu adalah ketika kanker itu menyebar ke organ lain ya. Pengobatan kanker dapat menyebabkan berbagai efek samping. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah sel darah putih sehingga tubuh penderita rentan mengalami infeksi ya. Jadi harus diingat, jadi ketika seseorang itu terkena kanker, otomatis sistem imun tubuhnya turun. Nah, sama kayak ketika misalkan pasien itu terkena penyakit HIV/AIDS, sistem tubuhnya turun. Nah, ketika sistem tubuh turun, itu semua penyakit itu bisa menghinggapi orang tersebut. Nah, makanya ketika sistem imun orang turun, berarti sel darah putihnya itu jumlahnya turun.
itulah yang menyebabkan orang itu mudah terkena infeksi ya. Jenis kanker yang menyebabkan kematian yang terbanyak pada pria adalah kanker paru-paru, karena memang pada pria itu kebiasaan merokok, yang punya kebiasaan merokok itu banyak sekali. Sedangkan jenis kanker penyebab kematian terbanyak pada wanita adalah kanker payudara ya, itu ya. Nah ini ya, makanan yang dapat memicu kanker: makanan tinggi gula, daging olahan, makanan yang diolah berlebihan, jadi dimasak berlebihan, jadi panggang, goreng. Itu jadi apa ya, kalau kita suka barbekyuan itu jadi hati-hati, karena itu dapat memicu kanker. Jadi makanan yang diolah berlebihan kayak sate itu sebenarnya pemicu kanker. Jadi yang dipanggang itu yang gosong-gosong, pokoknya yang gosong-gosong itu dapat memicu kanker ya. Nah ini makanan yang dapat mencegah kanker: sayuran cruciferous, sayuran dengan daun berwarna gelap, buah kaya antioksidan ya. Paling bagus itu kalau orang itu, jadi maksud ibu gini, kalau kita nggak suka sayur, makanlah buah yang banyak, karena dalamnya kaya akan antioksidan. Jadi istilahnya gini, jadi tubuh itu punya mekanisme antioksidan, mekanisme antibody. Nah, jumlah antibody dalam tubuh itu diperoleh dari mana? Ya dari kita makan sayur sama buah. Jadi kalau misalkan kita nggak doyan sayur, maksimalin dimakan buah. Kalau kita nggak doyan buah, maksimalin makan sayur. Nggak doyan dua-duanya, maksimalin kita konsumsi suplemen ya. Jadi biar jumlah antibodinya itu banyak di dalam tubuh. Karena kalau misalkan kita terpapar radikal bebas yang ternyata jumlahnya itu masih bisa masih bisa ditangkal sama antibodinya dalam tubuh kita jadi aman. Tapi kalau misalkan jumlah radikal bebas racun-racun yang kita dapat dari luar itu, polusi udara yang terlalu banyak, dan jumlah radikal bebas terlalu banyak yang mengenai tubuh kita, dan ternyata antibodi dalam tubuh kita tidak mencukupi, nah itu yang jadi masalah ya. Itu ya flaxseed, rempah-rempah, minyak zaitun itu makanan yang dapat mencegah penyakit kanker ya, mencegah kanker. Teh, kopi, ikan, bawang putih, olahan susu, jadi kayak yogurt, limau dan jeruk lemon, sayuran hijau, ekstrak jahe, anggur dan kismis, kurma, wortel, makanan fermentasi, apel serat alami, itu makanan yang dapat mencegah kanker ya. Jadi jeruk lemon itu dia kaya akan antioksidan ya. Kunyit itu di dalamnya ada kurkumin ya. Kalau di dalam minyak zaitun itu ada asam oleat, polifenol, fitosemikal. Jadi polifenol, fitosemikal itu dia mengandung lignan sama steroid ya. Kalau pada teh sama kopi itu dia punya kandungan antioksidan juga sama fitosemikal ya. Ikan itu dia mengandung vitamin D sama asam lemak omega 3. Bawang putih itu ada yang namanya senyawa alisin ya di dalam bawang putih, itu untuk menghambat pertumbuhan sel kanker ya. Susu fermentasi itu tinggi asam lemak, vitamin sama asam linoleat. Nah, pada ekstrak jahe itu ada beta ionon, pada anggur itu ada resveratrol, asam elagik ya. Pada kismis itu dia kandungannya antioksidan tinggi. Pada kurma mengandung polifenol sama vitamin D. Pada wortel itu dia mengandung beta karoten, alfa karoten, karotenoid ya. Nah, itu bisa mencegah kanker. Nah, makanan fermentasi seperti tempe, tahu itu dia mengandung asam laktat, enzim fermentasi yang berdasarkan literatur itu dapat menghambat pertumbuhan kanker. Nah, apel mengandung procyanidin, tomat mengandung likopen, teh hijau itu di dalamnya ada antioksidan, epigalokatekin 3 galat ya. Nah, itu berguna untuk menghambat pertumbuhan kanker. Jadi kandungan-kandungan yang di dalam makanan itu hampir kesemuanya itu ada antioksidannya, ada vitaminnya, ada asam lemaknya. Nah, itu makanya banyak makan buah dan sayur ya. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi yang punya kebiasaan konsumsi minyak zaitun, yang punya kebiasaan ngemil kismis, makan kurma, udah gitu makan sayur, jadi wortel, tomat, itu sangat bagus sekali. Rajin suka makan ikan, nah itu bagus sekali ya. Itu ya. Jadi
apa? Jadi dapat ibu simpulkan sebenarnya tubuh itu punya mekanisme sendiri untuk menangkal radikal bebas, namanya mekanisme antibodi. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, ketika antibodi di dalam tubuh tidak cukup untuk menangkal radikal bebas, berarti badan kita, jadi berarti dengan arti kata kalau badan kita sudah terpapar banyak racun atau polusi, sedangkan tubuh kita tidak cukup antibodi, makanya tubuh kita akan bermasalah, ya. Makanya oleh karena itu kita perlu memperbanyak antibodi dengan banyak makan sayur, buah yang kaya antioksidan, dan biasain hidup sehat, jangan stres dan lain-lain. Jadi pokoknya hindari hal-hal yang dapat memicu kanker. Nah, banyak orang meninggal karena kanker justru setelah mereka melakukan pengobatan. Jadi oleh karena itu dalam mengobati kanker itu harus memperhatikan metode pengobatannya, jenis obat dan cara ngobatinnya. Karena sebagian besar gini, pasien kanker itu sebenarnya bisa sembuh dan memperpanjang hidup selama dia memilih metode pengobatan yang tepat. Nah, selain itu juga untuk seumur hidupnya kalau orang yang sudah terkena penyakit kanker, dia harus rajin kontrol ke dokter. Jadi agar kankernya itu tidak kambuh. Selain itu juga dia harus menjaga, jadi disiplin ketat ya, menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat memicu kanker. Jadi kayak misalkan dia betul-betul harus kelola stresnya, dia betul-betul harus jaga makannya. Jadi istilahnya itu yang jelek itu memang harus dia hindari. Jadi kayak misalkan minum alkohol, istilahnya itu males-malesan, nggak bergerak. Nah itu, jadi dia harus aktivitas juga gitu, dan harus bisa ngelola stresnya. Nah itu pokoknya hal-hal yang dapat memicu stres itu dia harus hindari betul. Itu kalau dia mau aman dari kanker, karena itu hal yang harus dilakukan seumur hidupnya ya. Baik ya, itu penjelasan ibu mengenai makanan yang dapat mencegah kanker. Semoga bermanfaat ya.